Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintahan Jokowi akan lebih buruk di 2021 ketika masyarakat sipil tak lagi jadi agen kritik. Masyarakat jangan sampai lelah untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan yang mulia Presiden Joko Widodo, agar kinerja pemerintah pada 2021 tidak semakin buruk. Tahun 2021, kalau kita semua tidur, kalau kita semua tidak menjadi agen-agen kritik dari pemerintah, maka saya pikir pemerintah akan menjadi lebih buruk. Ujar pakar politik Universitas Islam Indonesia, Geradi Yudhistira kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 1 Januari 2020 kemarin. Geradi pun berharap semua masyarakat sipil dari berbagai kalangan untuk terus menyuarakan dan mengkritik tindakan pemerintah yang cenderung tidak demokratis. Saya berharap kita semua masyarakat sipil, pers, NGO, dan LSM semua menjadi agen yang harusnya melek dalam dan juga menyuarakan represivitas ataupun tindakan yang tidak demokratis yang dilakukan oleh pemerintah, supaya kita semua menjaga demokrasi menjadi lebih baik lagi. Begitu tegas Geradi. Tak hanya itu, ternyata tahun 2020 juga menjadi tahun terburuk dalam 6 tahun pemerintahan Joko Widodo. Tahun 2020 merupakan tahun paling buruk dari 6 tahun pemerintahan Joko Widodo. Begitu yang disampaikan oleh pakar politik Universitas Islam Indonesia, Geradi Yudhistira, di mana ia membeberkan beberapa hal mengapa tahun 2020 menjadi tahun yang paling buruk. Salah satu faktor besar yang menjadi paling buruk selama memimpin Indonesia karena adanya pandemi COVID-19. Meskipun pandemi menjadi faktor penentu dan faktor pembeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi di sisi lain, manajemen terhadap pandemi menjadi bukti atau menjadi satu hal yang membuat kita semua tersadar bahwa manajemen krisis pemerintahan Jokowi tidak baik. Manajemen buruk tersebut seperti orang dan juga angka yang terpapar COVID-19 tidak pernah turun. Soal fasilitas kesehatan yang buruk hingga persoalan imigrasi yang menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan Jokowi tidak baik dalam menangani COVID-19. Selain soal COVID-19, kata Geradi, juga ada soal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Saya pikir banyak pembungkaman di sini di tahun 2020 banyak yang represif, mulai dari kampus-kampus kemudian juga aktivis. Jadi banyak hal yang harus menjadi catatan bersama dan menjadi perhatian bersama untuk semuanya menjadi pengawas. Masyarakat menjadi pengawas kita semua dalam pemerintahan Jokowi. Apalagi kata Geradi, di detik-detik berakhirnya 2020 juga terlihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bulan Desember terdapat sebuah dugaan pelanggaran HAM oleh polisi, yang selama sekali tidak bisa diterima untuk kita semua, yang sama-sama dulunya juga mengutuk kebiadaban polisi di Amerika. Seharusnya, masih kata Geradi, masyarakat semuanya juga harus mengutuk terhadap apa yang terjadi terhadap 6 orang laskar pengawal Habib Rizik, yang hilang nyawanya karena diduga pelanggaran HAM. Kita terus mendorong supaya ini semua diperlihatkan dengan jelas, dengan pengawasan semua pihak, semua masyarakat, supaya hasilnya pun lebih terang benderang. Begitu pungkas Geradi. Jadi aib besar korupsi Menteri Sosial Republik Indonesia di saat pandemi COVID-19 jadi sorotan dunia internasional. Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Peter Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Mensos ini juga menerima total 17 miliar rupiah. Sungguh, ini adalah aib besar bagi bangsa Indonesia. Di masa pandemi, Menteri Sosialnya malah korupsi bansos yang diberikan kepada rakyat. Korupsi bantuan sosial untuk penanganan pandemi ini menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai media internasional dari Barat, Asia, Amerika Latin sampai dengan Timur Tengah memberitakannya. Yang pertama adalah media dari France 24, memberitakan Indonesia Minister arrested over pandemic aid corruption. Kemudian yang kedua, dari South China Morning Post menuliskan, Indonesia Minister Juliari Batubara accused of embezzling coronavirus aid funds. Kemudian yang ketiga, dari The Sydney Morning Herald memuat headline, Indonesia's Social Minister
named suspect in $1 million bribery. Kemudian yang keempat, dari Hindustan Times memberikan judul Julian Batubara, Indonesia's social minister named suspect after bribery raid. Kemudian yang kelima, dari AFP menyoroti Indonesia minister arrested over pandemic aid corruption. Kemudian yang keenam, media utama Timur Tengah Al Jazeera dengan topik pemberitaan Indonesia, Batubara named suspect in COVID-19 corruption case. Kemudian dari The Jakarta Post, Minister Juliari named suspect in COVID-19 aid graft case. Dari BBC, Indonesia minister accused of bribery following raid. Kemudian, dari ABC News, Indonesia minister turns himself in for COVID-19 aid graft. Selain itu, ada pula dari media Ace Oregonian dengan judul beritanya Indonesia minister turns himself in for COVID-19 aid graft. Dan masih banyak lagi. Bisa deh coba teman-teman semua googling. Juliari, Wakil Bendahara PDIP. Apakah uang suap dana bansos mengalir ke PDIP? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran suap pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia Wakil Bendum Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan, begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran suap Mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih Juliari diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu penyidik juga akan menyelusuri kemana saja aliran suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik.